Kami akan membayar juga. Old Ge dan Elder dari Raging Flame Holy Sekte keduanya setuju, dan seniman bela diri lainnya hanya bisa bekerja sama. Selain itu, 500 batu roh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup mereka. Membekukan, Jun Changqiao mengandalkan kompas batu jiwa untuk membuat boneka mayat abadi berhenti lagi. Pada saat ini, siapapun yang tidak dapat melihat bahwa dia telah menguasai metode kontrol akan menjadi idiot. Karena itu masalahnya, mereka akan menggunakan batu roh untuk membeli keselamatan mereka. Seniman bela diri dari berbagai sekte semuanya melemparkan cincin spasial mereka yang berisi 500 batu roh. Jun Patriark, seorang seniman bela diri berkata dengan wajah pahit, kami tidak memiliki banyak batu roh. Sekte besar tidak kekurangan batu roh. Bahkan jika mereka memiliki 500 batu roh, mereka pasti sudah mengambilnya. Secara alami, mereka tidak akan menyimpannya bersama mereka. Jun Changqiao berkata, gunakan barang-barang berharga untuk membayar. Uang kertas perak, biji, jamu, apa saja bisa. Orang ini sama sekali tidak pilih-pilih. Para seniman bela diri sekte tidak senang. Mengapa mereka dapat menggunakan herbal dan biji untuk membayar, tetapi kita harus membayar 500 batu roh. Mereka berpikir begitu dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Dalam waktu singkat, hampir 3.000 seniman bela diri semuanya membayar biaya perlindungan. Setelah beberapa perhitungan, mereka memperoleh 300.000 batu roh. Sayangnya, mereka tidak alami. Ada semua jenis herbal, biji, inti kristal, dan catatan perak. Mereka mengambil barang-barang paling berharga di makam dan memeras sejumlah besar sumber daya. Jun Patriark, kamu anjing. Saya mengambil uang mereka untuk menghilangkan bencana mereka. Jun Changqiao berkata dengan sok suci, ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari makam. Pada saat itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan suci, seolah-olah dia adalah penyelamat dunia. Para pembaca tidak bisa tidak merasa hormat. Pintu keluar terletak di area makam utama. Jun Changqiao membawa semua orang masuk, dan ratusan boneka mayat abadi juga mengikuti dengan tertib. Kompas batu jiwa dikendalikan olehnya, jadi mayat abadi ini secara alami miliknya. Bagus, semua hal baik jatuh ke saku orang ini. Evil Saint Wu Jue menunggu di area makam utama, menatap tetua dari Sekte Suci Api mengamuk dengan sedikit rasa jijik. Jika mereka tidak bertemu monster kecil, seniman bela diri yang ditipu olehnya ini ditakdirkan untuk dikuburkan bersama Medical Saint. Jun Patriark, Old Ge memandangi peti mati batu di platform tinggi dan bertanya, makam senior yang mana ini? Makam Sage Medis Serbaguna dan istrinya, kata Jun Changqiao. Penatua Ge berseru, orang suci medis senior telah meninggal. Tidak heran ada begitu banyak buku medis dan mayat sekte jahat. Itu adalah makam Sage Medis. Kematian tangan surgawi Qi Huang adalah kerugian besar bagi benua bintang jatuh kita. Semua orang akan sakit, bahkan jika itu adalah dunia yang penuh dengan energi spiritual. The Medical Sage of All Faces telah mempraktikkan pengobatan untuk membantu dunia, menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Dia sangat dikagumi dan dicintai oleh orang-orang. Jun Changqiao berkata, Sage Medis Senior hanya meninggalkan buku medis di makam. Jun berharap setelah semua orang pergi, jangan ganggu istirahatnya. Dimengerti? Mengerti. Semua orang bergema. Jika itu adalah makam Wu Sheng, mereka pasti akan memiliki beberapa ide. Namun, Sage Medis dari semua wajah tidak mahir dalam seni bela diri. Bahkan jika dia meninggalkan sesuatu yang baik, itu tidak ada hubungannya dengan seni bela diri. Ini adalah, Old Ge memandang Evil Saint Wu Jue dengan rasa takut di hatinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun orang ini terlihat lemah, kekuatannya pasti luar biasa. Setengah dari alasan kelemahannya adalah karena dia sudah terlalu lama berada di makam, dan setengahnya lagi karena dia disiksa oleh Jun Patriark. Para tetua dari Sekte Api Terbakar juga menyadarinya, jadi setelah melihat Evil Saint Wu Jue, mereka segera menjadi waspada. Pelayanku, kata Jun Changqiao. Pelayan, mata semua orang dipenuhi dengan kejutan. Gemuruh, dinding batu yang tertutup rapat perlahan terbuka di bawah serangan Evil Saint Wu Jue. Itu adalah terowongan yang memanjang ke atas. Itu gelap dan suram. Semua orang berjalan sepanjang jalan dan akhirnya muncul di dunia luar. Gemuruh. Setelah semua orang berjalan keluar, pintu keluar disegel oleh gua lagi. Formasi di makam akan sepenuhnya disegel, dan tidak ada yang bisa masuk. Setelah Evil Saint Wu Jue beradaptasi dengan sinar matahari yang kuat, dia perlahan membuka matanya dengan perasaan campur aduk.
Sebagai seorang kultivator jahat, dia berjalan di jalan yang suram dan gelap. Namun, setelah terperangkap di makam selama 3.000 tahun, dia hampir disiksa sampai gila. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial. Terjebak di tempat tertutup tanpa berbicara selama ribuan tahun benar-benar seperti berada di neraka. Setiap orang, Jun Changqiao berkata, maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Petik 2, petik 2. Para tetua dari Sekte Api Terbakar tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama orang-orang mereka. Jika bukan karena mayat-mayat itu dan Evil Saint Wu Jue, dia mungkin telah menyelesaikan skor dengan Jun Changqiao setelah berjalan keluar dari makam. Selamat tinggal, seniman bela diri dari sekte lain juga pergi. Negara bagian selatan yang tandus memiliki fenomena alam. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan kehilangan 500 batu spiritual. Itu benar-benar kerugian ganda. Banyak seniman bela diri sudah pergi, tetapi hanya Getua yang tidak pergi. Dia tersenyum dan berkata, Jun Patriark, di mana bagian saya dari batu spiritual? Di sini, Jun Changqiao melemparkan cincin spasial, yang berisi 10.000 batu roh. Ketika orang ini mengambil keuntungan dari situasi ini, dia telah mengirim pesan telepati ke Old Ge, memintanya untuk bekerja sama dan menyerahkan lebih banyak batu spiritual ketika mereka keluar. Terima kasih. Setelah menghitung batu spiritual, Getua tersenyum dan menangkupkan tangannya. Jun Changqiao berkata, kamu harus menjadi kultivator keliling tanpa sekte apapun. Mengapa tidak menemukan sekte dan menetap? Jun Patriark ingin merekrutku. Getua tersenyum dan berkata. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, untuk direkrut oleh saya secara pribadi, Anda harus merasa terhormat. Apa kesombongan? Hahaha. Old Ge tertawa dan berkata, saya telah mendengar bahwa Jun Patriark sombong dan mendominasi. Melihat Anda hari ini, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Saya telah hidup selama ratusan tahun dan menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan sekte yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat sekte yang tidak dikenal yang dapat bangkit dalam semalam. Jika Jun Patriark tidak keberatan, saya bersedia bergabung dengan sekte sepanjang masa, bahkan jika saya hanya seorang penjaga gerbang. Evil Saint Wu Jue tercengang. Bagaimana bisa seorang Wu Huang direkrut dengan mudah? Dia, yang telah terperangkap di kuburan selama 3.000 tahun, tidak tahu tentang sekte sepanjang masa yang baru-baru ini menjadi terkenal. Kalau tidak, dia akan mengerti mengapa pihak lain mau bergabung dengannya hanya dengan menyebutkannya dengan santai. Bergabung dengan sekte saya, Jun Changqiao berkata, kamu harus membayar 10.000 batu spiritual sebagai biaya masuk. Getua tercengang, dia sangat tergoda oleh sekte sepanjang masa, yang berpotensi berada di 3 besar. Karena itu, setelah memikirkannya, dia masih mengembalikan batu spiritual. Astaga, 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 pada saat ini, Zhang Sun Fanghua, Leng Xingyue, dan yang lainnya berlari kencang di Tousan Mile Winchester. Sudah terlambat untuk datang setelah masalah selesai. Melihat tuan istana mereka dibawa oleh Jun Changqiao, para tetua istana Miaohua memelototi mereka. Setiap orang, Jun Patriark berkata tanpa daya, jangan salah paham. Tuan istanamu mengamuk lagi. Jun tidak punya pilihan selain menjatuhkannya. Kepala saya sakit. Di istana Miaohua, si Jingxuan yang tidak sadar perlahan terbangun dan tanpa sadar menyentuh bagian belakang kepalanya. Tuan istana sudah bangun. Tuan istana sudah bangun. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhang Sun Fanghua, Leng Xingyue, dan yang lainnya bergegas. Di mana Jun Patriark? Si Jingxuan bingung. Dia ingat bahwa dia jelas berada di kuburan bersamanya. Bagaimana dia tiba-tiba datang ke sektenya sendiri? Zhang Sun Fanghua berkata, Tuan Istana, anak itu telah kembali ke Kabupaten Azuresun. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dan berkata, sebelum dia pergi, dia meninggalkan sebuah barang dan sebuah surat. Si Jingxuan membuka surat itu dan membaca isinya. Kemudian, dia berkata, kalian semua bisa pergi. Ya, semua orang pergi. Setelah mereka pergi, si Jingxuan membuka kotak kecil yang indah itu. Di dalam, ada kelopak teratai yang mengandung vitalitas yang kaya. Adapun isi surat itu adalah, ini adalah kelopak teratai yang menenangkan hati. Ini memiliki efek menyembuhkan semua penyakit. Palace Master Si dapat mengkonsumsinya langsung setelah bangun tidur. Saya sangat berharap bahwa Anda akan sembuh dan mendapatkan kembali penglihatan Anda. Pengirimnya adalah Jun Changqiao. Si Jingxuan tidak membaca surat itu tetapi mendengarnya. Jun Patriark telah memberi tanda pada surat itu, dan itu akan disinkronkan dengan teks dalam beberapa menit.
Apalagi saat membaca di Kiki, konten bisa dikoreksi saat membaca. Jika Anda membaca dan tiba-tiba melompat ke halaman pertama bab ini, itu berarti saya telah mengubah konten selama periode ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kepala keluarga. Di hutan belantara, Old G bertanya lagi, kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Palace Master Si? Tidak, kata Jun Changqiao. Old G mempercayainya, tetapi menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Menurutnya, Jun Changqiao dan Si Jingxuan adalah pasangan yang dibuat di surga. Tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak memiliki hubungan. Evil Sein Wujue tercengang. Anak ini tidak ada hubungannya dengan wanita itu, jadi mengapa dia menghancurkan alam cinta? Ayo pergi. Jun Changqiao mengaktifkan sayap bersenjatanya dan terbang ke langit. Demon Ridge Black Eagle mengepakkan sayapnya, dan ratusan boneka mayat abadi mengikuti di belakang. Faktanya, Jun Patriarch juga ingin mengembangkan hubungan yang penuh gairah dengan keindahan dunia ini. Tapi dia adalah Patriarch Sekte sepanjang masa, dan dia juga harus bekerja keras untuk misi utama. Dia tidak punya waktu untuk asmara, jadi dia hanya bisa berpura-pura bodoh dengan EQ rendah. Jangan katakan bahwa Jun Patriarch masih lajang karena kekuatannya, dan jangan katakan bahwa dia ditakdirkan untuk sendirian. Dia hanya tidak ingin menggoda gadis-gadis, dan tidak ingin memamerkan PD-nya kepada mereka. Puci. Demon Ridge Black Eagle menarik sayapnya dan perlahan mendarat di tempat latihan. Ratusan boneka mayat abadi melompat turun. Apa ini? Para murid tercengang. Li Qingyang mengerutkan kening, tidak ada vitalitas sama sekali, mereka semua mayat. Su Xiaomo, yang hendak mendekat, dengan cepat mundur. Zhou Hong mengunci 8 pembudidaya pedang jahat, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang ini pastilah ahli pedang ketika mereka masih hidup. Boneka mayat. Ye Xingchen berpikir dalam hati, metode mengawetkan mayat tanpa membusuk ini seharusnya sudah lama hilang. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Malam, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Evil Sein Wujue dan Old G terbang. Keduanya adalah master tingkat Kaisar, dan aura yang mereka pancarkan mengejutkan para murid. Mereka semua berpikir, apakah Patriarch merekrut lebih banyak pembangkit tenaga listrik? Setelah Jun Changqiao kembali ke sekte, dia pertama kali bertanya tentang situasi baru-baru ini, dan kemudian menempatkan boneka mayat abadi di Gunung Tulang Besi. Karena keunikannya, dia tidak bisa sering memanggilnya. Dia hanya bisa memperlakukannya sebagai bentuk perlindungan untuk sekte tersebut. Setelah selesai, dia pergi ke ruang obat dan mengeluarkan semua buku medis yang dia peroleh dari makam. Dia berkata, Penatua Wei, buku-buku medis ini ditinggalkan oleh tabib bijaksana multifaset ketika dia masih hidup. Anda dapat membiarkan anggota ruang obat mempelajarinya. Sekte sepanjang masa tidak memiliki keunggulan di bidang medis. Buku-buku ini ditulis oleh Medical Sein, dan tidak diragukan lagi dapat meningkatkan pencapaian medis para anggota. Penatua Wei bertanya dengan heran, sage medis multifaset telah meninggal. Dalam hal senioritas, dia lebih muda dari Medical Sein. Saat itu, dia sangat mengaguminya, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Jun Changqiao memberitahu dia tentang bagaimana orang suci medis memperlakukan istrinya yang telah meninggal. Penatua Wei berkata dengan kagum, Santo medis adalah pria sejati, dan panutan bagi kami para junior. Mulut Jun Changqiao berkedut. Penatua Wei, dengan kehidupan menggoda Anda yang kaya, jika Anda belajar dari Saint Medis, Anda tidak perlu melakukan apapun selama sisa hidup Anda. Saya masih memiliki beberapa benih tanaman obat di sini. Biarkan Sun Wukong dan yang lainnya memilahnya dan menanamnya sesuai dengan daftar yang saya berikan kepada Anda. Panen terbesar dari makam adalah benih-benih ini, karena mereka dapat digunakan untuk memperbaiki pil pengumpul ki kelas menengah, pil tempering roh, dan yang paling penting, pil raja bela diri. Oke, kata Penatua Wei. Jun Changqiao berkata lagi, ngomong-ngomong, aku juga punya Saint Lotus yang tenang. Saint Lotus yang tenang. Mata Penatua Wei melebar. Mereka sama langkahnya dengan bulu Phoenix dan tanduk kilin di benua bintang jatuh. Namun, Jun Changqiao berkata, jika kehilangan kelopak, saya tidak tahu apakah itu akan kehilangan spiritualitasnya. Tidak akan, Penatua Wei berkata, selama akarnya masih ada, bahkan jika semua kelopaknya hilang, perlahan-lahan akan tumbuh lagi. Ramuan obat tingkat dewa sangat luar biasa. Bagus. Jun Changqiao berkata, ngomong-ngomong, bisakah teratai suci yang tenang menyembuhkan penyakit Penatua Wei? Ini, Penatua Wei berpikir sejenak dan berkata, saya tidak yakin. Pada saat ini, Jun Changqiao mengeluarkan Saint Lotus yang tenang dan memetik kelopak.
Kalau begitu mari kita coba. Mulut Penatua Wei berkedut. Meskipun ramuan surgawi ini dapat diregenerasi, jika kelopaknya tidak segera diambil, efeknya akan sangat berkurang. Dia tidak yakin apakah itu bisa berhasil, tetapi Patriark mencabutnya tanpa mengatakan apa-apa. Itu terlalu gegabah. Lupakan, aku akan mengambilnya dulu. Penatua Wei buru-buru memasukkan kelopak dingin ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Setelah menelannya, aura dingin menyebar di tubuhnya, dan ada perasaan nyaman. Bagaimana itu? Jun Changqiao bertanya. Penatua Wei terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berhasil. Dia hanya merasa semangatnya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kultivasinya masih belum pulih. Dia hanya bisa melepaskan kekuatan seorang kaisar, dan dia tidak bisa menyingkat atribut langit dan bumi di dantiannya. Jun Changqiao berkata, tidak bisakah teratai suci yang tenang menyembuhkan semua penyakit yang sulit dan rumit? Penatua Wei berkata dengan getir, saya khawatir apa yang disebut pemberantasan segalanya adalah berlebihan. Bahkan sage medis senior mampu menghidupkan kembali orang yang sekarat. Pada akhirnya, bahkan istrinya tidak dapat disembuhkan. Itu benar, Jun Changqiao berkata, Penatua Wei, jangan berkecil hati. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Hahaha, Penatua Wei tertawa dan berkata, saya sudah tua, dan saya telah melihat semuanya. Tidak masalah apakah saya dapat pulih atau tidak. Saya hanya berharap bahwa saya dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Anda para pemuda dalam hidup saya. Kepala keluarga, pada saat ini, Sun Bukong berkata dengan lemah, kita bisa mencari obatnya di buku medis yang ditinggalkan oleh Medical Saint. Orang ini cukup mahir dalam pengobatan, dan juga anggota yang dihargai oleh Pak Tua Wei. Lalu apa yang kita tunggu? Jun Changqiao berkata, cepat dan lihat. Ya, Sun Bukong buru-buru mengambil setumpuk manual rahasia dan membacanya dengan amat. Adapun yang lain, mereka mulai menyortir benih dalam ratusan cincin interspatial sesuai dengan instruksi Patriark. Ada terlalu banyak pil pengumpul ki dan pil tempering roh. Hal utama adalah pil Raja Bela Diri. Setelah menyortir dan mencocokkan, ada lebih dari 10.000 set. Jika mereka semua disempurnakan, mereka bisa menciptakan 10.000 Raja Bela Diri kapan saja. Tidak heran Jun Patriark sangat bersemangat sehingga dia berbicara dalam dialek kota kelahirannya ketika dia mendapatkan begitu banyak benih. Hari berikutnya, anggota aula kedokteran mulai merendam benih dan menanamnya satu demi satu. Penatua Wei menanam teratai suci yang tenang di area dengan ki spiritual terpadat di kebun herbal. Sun Bukong tenggelam dalam buku-buku medis dan tidak bisa melepaskan diri. Buku-buku dari sage medis ini jelas merupakan kesempatan baginya. Apakah dia bisa membuat terobosan yang lebih besar dalam keterampilan medisnya akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Semuanya diatur dengan benar. Jun Patriark tidak perlu khawatir tentang itu. Pada saat ini, dia sedang duduk di ruang kerja, memegang dagunya dan bergumam, aku ingin tahu apakah teratai suci yang tenang dapat menyembuhkan penyakit mata Tuan Istana Si. Kepala keluarga, Li Qingyang masuk dan berkata, keduanya yang datang diatur sebagai murid atau sesepuh. Ayo pergi menurut para murid dulu, kata Jun Changqiao. Asal jiwa Evil Saint Wu Jue dikendalikan. Bahkan sebagai murid, dia tidak berani menolak. Adapun Penatua Ge, sebagai ahli tingkat Wu Huang, dia layak untuk posisi seorang penatua. Namun, menurut praktik yang biasa, ia akan diamati untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Benar, Jun Changqiao berkata, orang suci jahat Wu Jue adalah seorang kultivator jahat yang berpengalaman. Dia bisa mengajar Mengying, mungkin itu akan membantunya meningkatkan kultivasinya. Cek, seorang kultivator jahat Wu Sheng untuk mengajar Yao Mengying. Perawatan ini sangat bagus. Medical Saint telah meninggalkan begitu banyak benih, yang memecahkan masalah kekurangan herbal Jun Changqiao. Itu juga membuatnya melepaskan ide untuk mengumpulkan sumber daya di luar dan fokus pada pengembangan sekte. Perjanjian 3 tahun sudah dekat. Dia juga mulai berpikir tentang bagaimana membawa murid-muridnya untuk menantang sekte suci Lili di negara bagian terkuat. Jun Patriark telah bertarung dengan sekte kelas 4 sebelumnya, tetapi dia belum pernah bertarung dengan sekte kelas 3. Sekarang dia menantang sekte kelas 2, itu tidak diragukan lagi sedikit gagah berani. Tentu saja, menantang sekte suci Lili kelas 2 adalah kesempatan untuk meningkatkan prestise sekte. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berani melakukannya. Jun Changqiao berani melakukannya, karena sekte tersebut pada akhirnya akan menjadi yang terkuat, dan tidak dapat dihindari untuk menginjak sekte yang lebih tinggi. Menguasai, Evil Saint Wu Jue berjalan ke aula utama dan tidak bisa tidak bertanya,
apakah ini benar-benar sekte kelas 5? Dia telah berada di sekte selama 2 hari dan menyaksikan banyak murid tingkat Raja Bela Diri berdebat di bidang seni bela diri. Dia sangat terkejut. Sudah sangat mengesankan bagi sekte kelas 5 untuk memiliki 2 Raja Bela Diri. Tetapi sekte sepanjang masa ini sebenarnya memiliki lusinan dari mereka, dan mereka semua adalah murid. Evil Saint Wujue akan mempercayainya bahkan jika itu adalah sekte kelas 2. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, saya baru saja maju belum lama ini. Mulut Evil Saint Wujue berkedut, dan dia akhirnya mengerti mengapa Ge Qingming ingin bergabung dengan sekte sepanjang masa. Sekte semacam ini dengan Raja Bela Diri di mana-mana pasti memiliki potensi tak terbatas. Setelah Penatua Ge mengambil pil pembentuk tubuh dan pil tempering roh, dia juga sangat bersemangat. 10.000 batu roh untuk memasuki sekte sepanjang masa. Itu bukan kerugian, itu pasti bukan kerugian, Di luar, berita tentang fenomena alam Southern Desolate State dan kemunculan harta tertinggi sebenarnya adalah makam Medical Saint yang tersebar luas. Kematian seorang dokter surgawi menyebabkan banyak seniman bela diri merasa kasihan di hati mereka. Karena fenomena ini tidak ada hubungannya dengan seni bela diri, diskusi berangsur-angsur menjadi tenang. Jun Changqiao merasa lega, setidaknya itu tidak menyebabkan terlalu banyak kehebohan, dan dia seharusnya tidak menjadi sasaran pencuri. Faktanya, di makam Medical Saint, hanya teratai hati yang tenang yang memiliki efek yang baik. Ramuan obat dan buku medis benar-benar tidak menarik bagi seniman bela diri. Para murid sekte sepanjang masa masih bekerja keras untuk berkultivasi. Evil Saint Wujue juga mulai bertanggung jawab untuk mengajar Yao Mengying, dan dia juga melatih Mo Sang. Namun, dia masih seorang kultivator jahat. Dia hanya bisa memberikan beberapa petunjuk tentang pengalaman seni bela diri, tetapi dia tidak bisa benar-benar memelihara mereka dalam semua aspek. Bagaimanapun, itu adalah Wu Sheng dari sekte jahat. Penatua Wei dan anggota Balai Pengobatan secara aktif menanam tanaman obat untuk menyediakan sekte dengan sumber daya bela diri yang dapat membantu mereka menjadi lebih kuat. Sue Remui dan Tao Yuan telah mendiskusikan masalah militer bersama, serta melatih penunggang serigala. Yang tersibuk adalah Li Luoqiu. Dia tidak hanya harus mengembangkan kecerdasan, tetapi dia juga harus mengelola aula pengadaan. Sebaliknya, posisi di aula disiplin adalah yang paling menganggur. Ini karena para murid menaruh pikiran mereka pada kultivasi, dan tidak ada yang akan melanggar aturan. 1 bulan kemudian, di bawah kepemimpinan Li Qingyang, sekte itu berkembang dan menjadi lebih megah dari sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini, dia telah mendefinisikan ulang halaman dalam. Murid sekte dalam, sekte luar, dan sekte dalam dipisahkan menjadi area independen dengan fasilitas seni bela diri yang sesuai. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah pemeriksaan Jun Changqiao, dia sepenuhnya menyetujui pekerjaan Li Qingyang. Ning Brothers bertugas merekrut murid. Selama upacara pembukaan sekte ketiga, mereka merekrut beberapa ratus murid setelah tes ketat, dan kumpulan bakat meningkat. Sekte beroperasi secara normal. Jun Changqiao menjalani kehidupan tanpa beban. Sesekali, dia akan membawa peralatan memancing ke kolam untuk menghabiskan waktu. Dalam setengah tahun, aku akan menantang sekte suci lili. Pada hari ini, Jun Changqiao duduk di tepi kolam, menunggu ikan mengambil umpan. Dia berpikir, bisakah dia kembali? Dia, Lu Qianqian, menantang sekte kelas 2 sangat penting. Jun Changqiao berharap murid tertua sekte ini bisa pergi bersamanya. Alasan utamanya adalah karena sekte suci lili sebagian besar adalah perempuan. Lu Qianqian sangat cantik. Jika dia membawanya ke tantangan, dia pasti akan mampu menekan mereka dalam hal penampilan. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, Tuan kotamu ada di sini untuk berkunjung. Kenapa dia ada di sini lagi? Jun Changqiao terkejut. Dalam beberapa bulan sejak Mo Honglian bergabung dengan sekte, Mu Changhong datang mengunjungi sekte sepanjang masa tidak kurang dari 3 kali. Dia bisa dikatakan sangat rajin. Bagaimana mungkin dia tidak rajin? Dia melihatnya sebagai menantu yang paling ideal. Undang dia masuk, di aula utama. Mu Changhong baru saja duduk. Dia tidak bertanya tentang putrinya seperti biasa. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, Jun Patriark, saya mendengar bahwa sekte Anda dan sekte suci lili memiliki perjanjian duel. Bagaimana tuan kotamu tahu? Jun Changqiao sangat terkejut. Mu Changhong berkata, 2 hari yang lalu, saya pergi untuk menghadiri pertemuan dan mendengarnya dari tuan kota dari kota Kekaisaran Negara Bagian Timur. Sekte suci lili terletak di negara bagian timur. Meskipun negara bagian ini bukan yang terbesar, kekuatan keseluruhannya hanya berada di urutan kedua setelah negara bagian tengah.
Betul sekali, Jun Changqiao berkata, ada hal seperti itu. Ekspresi Mu Changhong menjadi menarik. Dia berkata, Sekte Suci Lili adalah salah satu sekte teratas di benua Starfall. Tampaknya terlalu dini bagi Jun Patriark untuk menantang raksasa seperti itu. Dia sangat menyadari potensi sekte sepanjang masa. Dia juga percaya bahwa jika mereka perlahan berkembang, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sekte kelas 2. Namun, agak terlalu terburu-buru untuk menantang mereka sekarang. Ini belum pagi. Jun Changqiao berkata, itu benar. Kekuatan keseluruhan sekte sepanjang masa tidak sebagus sekte kelas 2, tetapi mereka masih percaya diri dalam perdebatan dengan murid-murid elit mereka. Menurutku, Mu Changhong berkata dengan serius, lebih baik membatalkan perjanjian dan menantang mereka ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Sect of All Times saat ini sedang naik daun. Jika mereka kalah dari sekte kelas 2, itu pasti akan mempengaruhi moral mereka. Tuan kotamu, Jun Changqiao berkata, kata-kata seorang pria tidak dapat ditarik kembali. Dia tidak bisa membiarkan sekte menggunakan sekte kelas 2 untuk membangun prestise, tetapi Xiao Ziji harus mengambil kembali apa yang hilang. Belum lagi Mu Changhong, bahkan Raja Surgawi tidak akan menghalanginya. Perjanjian 3 tahun harus diperjuangkan. Mendesah. Mu Changhong menghela nafas dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa berharap Jun Patriark sukses. Dia juga berharap Jun Changqiao akan mengalahkan Sekte Suci Lili dan menunjukkan kekuatan Yangzhou Barat Daya. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua sekte itu terlalu besar. Jun Changqiao mengungkapkan pemahamannya. Ketika dia menantang Sekte Mata Air Suci, siapa yang akan percaya bahwa seorang murid bisa memenangkan lebih dari 70 pertandingan berturut-turut? Penjelasan apapun akan pucat dan tidak berdaya. Hanya berjuang dan selesai dengan itu. Mu Changhong mengubah topik dan berkata, bagaimana kultivasi Honglian baru-baru ini? Dia telah menembus ke puncak Wuzong, kata Jun Changqiao. Mu Changhong berkata dengan terkejut, begitu cepat. Tidak cepat, jika ada pil Raja Bela Diri, putri Anda akan menerobos ke alam Raja Bela Diri dalam beberapa menit. Jun Changqiao berkata, sang putri sangat berbakat, dan dengan bimbingan saya, masuk akal baginya untuk berkembang begitu cepat. Hahaha, Mu Changhong tertawa dan berkata, Honglian bisa diajar oleh Jun Patriark. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan. Ngomong-ngomong, dia membungkuk dan berkata dengan serius, Jun Patriark tidak muda lagi. Sudahkah Anda memikirkan pernikahan Anda? Ini, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Jun sekarang fokus pada sekte. Dia belum memikirkan cinta untuk saat ini. Mu Changhong berkata, pria yang baik memiliki ambisi. Dia tidak bisa disesatkan oleh cinta. Dia semakin mengagumi Jun Changqiao. Dengan prestasi seperti itu di usia ini, banyak orang tidak bisa menjaga hati dan kecanduan asmara. Saat itu, seorang jenius dengan bakat yang baik muncul di kota kerajaan. Semua prajurit di kota memiliki harapan besar untuknya, berpikir bahwa dia setidaknya akan menjadi Raja Bela Diri di masa depan. Sangat disayangkan bahwa dia tidak suci. Dia menghabiskan seluruh waktunya memanjakan diri dalam kemewahan dan mengabaikan kultivasinya. Pada usia 20, ia memiliki sekelompok istri dan selir. Pada akhirnya, tubuhnya dikosongkan dan dia melewatkan kesempatan untuk berkultivasi. Jun Patriark, Mu Changhong berkata, seorang pria harus fokus pada karirnya, tetapi tidak terlalu banyak. Ketika sekte stabil di masa depan, dia harus mempertimbangkan pernikahannya. Bagaimanapun, ada 3 cara untuk tidak berbakti, dan tidak memiliki keturunan adalah alasan utama, terburuk. Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan, kata Jun Changqiao. Mu Changhong tahu bahwa sekte sepanjang masa menantang Sekte Suci Lili. Para pembudidaya di luar juga mendengarnya. Untuk sesaat, banyak orang yang mendiskusikannya. Sekte Suci Lili telah berada di benua itu selama ribuan tahun. Bukankah sekte sepanjang masa mencari kematian dengan menantang kekuatan besar seperti itu? Kudengar itu karena Xiao Ziji dan Murong Xin dari Sky Sea City. Aku juga mendengar tentang ini. Tahun itu, gadis bernama Murong Xin membawa orang ke klan Xiao untuk memutuskan pertunangan. Klan Murong dari Sky Sea City cukup kuat. Menurut pendapat saya, sekte sepanjang masa bahkan mungkin tidak mampu menghadapi klan ini. Bagaimana mereka berani menantang Sekte Suci Lili? Janji 3 tahun tersebar luas di benua itu dan telah menjadi topik yang harus didiskusikan oleh banyak pembudidaya. Bahkan penguasa kota-kota kekaisaran Yangzhou Barat Daya tidak terlalu memikirkannya, apalagi orang luar. Pendeknya, banyak pembudidaya tahu bahwa sekte sepanjang masa akan segera menantang sekte kelas 2. Reaksi pertama mereka adalah bahwa pria itu kehilangan akal karena menjadi terkenal.
Klan Murong juga telah mendengar tentang sekte sepanjang masa yang menantang sekte Suci Lili. Di aula, Patriark Klan Murong sedang mendiskusikan masalah ini dengan beberapa tetua. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa sekte yang diikuti oleh anak dari klan Xiao akan menjadi terkenal di benua itu dalam waktu sesingkat itu." Klan Murong telah menerima kabar bahwa Xiao Ziji telah memenangkan turnamen wilayah Azure Sun. Mereka juga tahu bahwa dia telah bergabung dengan sekte yang disebut Sekte Tulang Besi dan dilahirkan kembali. Tetapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 tahun, sekte yang sepenuhnya diperlakukan sebagai udara akan menjadi sekte dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan sekte kelas 4. Belum lagi klan Murong, semua pembudidaya di benua itu tidak mengharapkan ini. Kebangkitan sekte sepanjang masa terlalu cepat. Perasaan itu seolah-olah seluruh dunia tahu tentang sekte ini setelah mereka bangun, meskipun mereka belum pernah mendengarnya sebelum mereka pergi tidur. Seorang tetua mencibir dan berkata, Xin Er adalah seorang jenius yang sekte Suci Lili fokuskan pada pengasuhan. Anak dari klan Xiao itu tidak akan bisa menang bahkan jika dia memulihkan kultivasinya. Banyak orang berbicara tentang pertunangan tahun itu, mengatakan bahwa klan Murong kita berlebihan. Meskipun Xin Er adalah orang yang berinisiatif untuk membatalkan pertunangan tanpa mendiskusikannya dengan kami, ranah dan kultivasi Xiao Ziji hilang. Itu benar bahwa dia membatalkan pertunangan. Para tetua keluarga Murong tidak berpikir bahwa Murong Xin telah melakukan kesalahan dengan memutuskan pertunangan. Masalah ini sudah di masa lalu. Tidak perlu membahasnya lagi. Master Klan Murong berkata, beritahu keturunan langsung klan yang tidak patuh itu bahwa janji 3 tahun adalah masalah antara sekte sepanjang masa dan sekte Suci Lili. Klan Murong kita tidak boleh berpartisipasi. Kepala keluarga, seorang tetua berkata, Shaolin dan yang lainnya pergi ke sekte sepanjang masa kemarin. Apa? Tuan dari keluarga Murong berdiri dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak menghentikannya? Penatua itu berkata, Patriark, menurut pendapat saya, sekte sepanjang masa terlalu misterius. Biarkan Shaolin dan yang lainnya mencoba dan melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk menantang Xin Er. Omong kosong, Master Klan Murong berkata dengan ekspresi gelap, istana dingin yang ekstrim hampir dihancurkan oleh sekte sepanjang masa. Jika keturunan langsung ini pergi ke sana, mereka hanya akan diberi pelajaran. Tidak, tunggu apa lagi, cepat dan kejar mereka kembali. Ya, mereka tidak bisa mengejar, karena saat para petinggi keluarga Murong sedang berdiskusi, beberapa tuan muda berpakaian bagus muncul di kaki gunung tulang besi. Huff, seorang pria memandang gunung yang dikelilingi oleh energi spiritual dan berkata dengan jijik, Saudara Shaolin, sekte sepanjang masa sebenarnya berani mendukung Xiao Ziji dan membawanya ke sekte Suci Lili untuk menantang sepupu kita. Mereka semua adalah keturunan langsung dari generasi ketiga keluarga Murong. Pemimpinnya bernama Murong Shaolin. Dalam hal bakat, dia berada di urutan kedua setelah Murong Xin. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para jenius baru dari keluarga Murong. Hari ini, kita akan menguji sepupu kita untuk melihat apakah bocah itu memiliki kualifikasi. Tuan-tuan muda yang jarang keluar ini sangat arogan. Mereka sangat tidak senang dengan janji 3 tahun antara Xiao Ziji dan Murong Xin, jadi mereka datang untuk membela sepupu mereka. Apalagi, baru-baru ini, sekte sepanjang masa menjadi pusat perhatian, jadi mereka juga ingin datang dan bertarung. Apa yang muda dan sembrono? Ini dia. Oh, tidak, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka terlalu manja di rumah dan menjadi terbelakang. Datang dan tantang sekte sepanjang masa. Pergi dan tanyakan kepada murid-murid sekte kelas 4 yang memiliki kekuatan yang sama dengan istana dingin ekstrim apakah mereka memiliki keberanian untuk datang. Sao Meng, Murong Shaolin berkata dengan acuh tak acuh, beritahu mereka mengapa kita ada di sini. Oke, Murong Sao Meng, yang memiliki penampilan kasar, berteriak keras, Jun Chang Kiao, orang-orang dari keluarga Murong datang untuk menantangmu. Cepat keluar dan terima mereka. Para murid yang sedang bermain sepak bola semua berhenti ketika mereka mendengar teriakan itu. Li Fei berkata dengan marah, siapa yang berani menyebut nama patriark kita? Su Xiaomo melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat mengunci kaki gunung, pada kelompok tuan muda yang pantas dipukul. Huo Ling berkata dengan heran, orang-orang ini tampaknya adalah keturunan langsung dari keluarga Murong dari kota Laut Langit. Itu mereka, Chu Xiunan berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, mereka datang ke sekolah untuk membahas seni bela diri. Pria yang berteriak sekuat tenaga dipukuli olehku. Petik 2, Mulut Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya berkedut. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Chu Xiunan,
namun mereka berani menantang sekte sepanjang masa. Apakah mereka tidak meminta untuk ditampar? Mo kecil, Jun Changqiao berkata, biarkan mereka naik. Penatua Wei berkata, Patriark, mereka seharusnya mendengar bahwa Xiao Ziji dan Murong Xin memiliki perjanjian 3 tahun. Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan berkata, apakah keluarga Murong berpikir bahwa kita mudah diganggu? Mereka bahkan tidak mengirim seorang tetua dan mengirim sekelompok orang yang belum dewasa untuk menantang kita. Penatua Wei terdiam. Patriark, Anda dan murid Anda tampaknya tidak setua itu. Tidak lama kemudian, Murong Shaolin dan 8 keturunan langsung lainnya dari keluarga Murong dibawa masuk. Ribuan murid sekte sepanjang masa berdiri di dekat lapangan latihan dan mengunci keturunan langsung dari keluarga Murong. Namun, keturunan langsung dari keluarga Murong tidak terlalu memikirkannya. Dikatakan bahwa sekte sepanjang masa sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa akan ada pemula di tingkat murid bela diri. Setiap orang, Li Qingyang berjalan keluar dari aula dan menangkupkan tangannya, sekte kami sepanjang masa akan menerima tantanganmu. Jun Changqiao secara alami tidak akan turun tangan ketika generasi ketiga dari keturunan langsung keluarga datang untuk menantangnya. Dia akan menyerahkan segalanya kepada murid keduanya. Namun, dia pun memberi perintah, kalahkan sekelompok orang yang datang untuk menantangnya sampai mereka kencing di celana. Murong Shaolin menangkupkan tangannya dan berkata, kudengar murid sektemu Xiao Ziji ingin menantang sepupuku Murong Xin. Suruh dia keluar dan aku akan bertarung dengannya. Maaf, Li Qingyang berkata, saudara muda Xiao saat ini berkultivasi dalam pengasingan dan tidak dapat menerima tantangan. Jika Anda ingin bertarung. Setelah berhenti sejenak, dia menunjuk ke lapangan latihan seni bela diri dan berkata, kamu dapat memilih siapa saja untuk bertarung. Murong Shaolin mengerutkan kening. Meskipun ada banyak murid di sekte sepanjang masa, aura terkuat yang mereka pancarkan hanya pada tingkat master bela diri. Bahkan ada seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun. Apakah mereka memandang rendah dia? Karena Xiao Ziji tidak bisa bertarung, aku hanya bisa menemukan murid batin. Murong Shaolin berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia ingin bertarung, dia akan melawan murid batin dari sekte tersebut. Bahkan jika dia menang, dia akan merasakan pencapaian. Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu lemah. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantang murid dalam. Kamu hanya dapat memilih dari murid luar atau murid dalam. Murid batin, dia sebenarnya ingin dia menantang seorang murid yang baru saja memasuki sekte. Saudara Shaolin, seorang keturunan langsung berkata dengan marah, sekte sepanjang masa terlalu meremehkan kita. Murong Shaolin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan dingin, kami tidak datang ke sini untuk menggertak pemula. Kami hanya ingin menantang murid dalam dengan kekuatan yang layak. Calon, Li Qingyang berkata dengan keras, saudara dan saudari junior, tunjukkan aura Anda. Biarkan para tamu dari jauh melihat siapa pemula. Dalam sekejap, semua orang tidak lagi mengandalkan teknik budidaya tersembunyi untuk menekan aura mereka. Hampir 10.000 murid melepaskan aura mereka, membentuk gelombang besar Qi. Itu sangat mengejutkan beberapa keturunan langsung dari keluarga Murong sehingga mereka mundur. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kekuatan keseluruhan keluarga Murong di kota Tianhai tidak buruk, dan keturunan langsung juga baik-baik saja. Misalnya, mereka yang datang untuk menantang setidaknya berada di level Wuzong. Tetapi, para murid sekte sepanjang masa melepaskan kultivasi mereka, membentuk perasaan menindas yang segera menghancurkan rasa keberadaan mereka. Murong Shaolin tercengang. Salah satu murid dari sekte sepanjang masa yang berdiri di depannya lebih kuat darinya dalam hal aura dan momentum. Mustahil, bagaimana mungkin? Keturunan langsung dari keluarga Murong, yang berada di tingkat yang lebih rendah, juga terkejut. Kesombongan mereka sebelumnya benar-benar hilang setelah para murid sekte sepanjang masa merilis kultivasi mereka. Siapa pemula itu? Tidak perlu dijelaskan saat ini. Setiap orang, Li Qingyang berkata, pilih siapapun, sekte sepanjang masa tidak menolak siapapun. Sungguh pria yang stabil yang bisa melihat gambaran besarnya. Setelah lama bersama Jun Changqiao, dia mulai menjadi sombong dan mendominasi. Manusia, mereka akan berubah pada akhirnya. Selain itu, sekelompok idiot datang untuk menantang sekte dan bahkan memanggil patriark dengan namanya. Sebagai kakak kedua, dia juga marah. Saudara Shaolin, ketakutan muncul di mata Murong Shaolin. Dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Aura yang dilepaskan oleh para murid sekte sepanjang masa membuatnya takut dan keturunan langsung lainnya sampai-sampai mereka tidak memiliki keberanian untuk menantang. Kami meremehkan sekte ini.
Murong Shaolin tidak menyangka murid-murid sekte sepanjang masa begitu kuat. Tapi karena mereka datang, mereka pasti tidak bisa mundur. Mereka harus menggigit peluru. Shaolin, kamu tantang dulu. Hah, ayo cepat. Murong Shaolin mendengarkan sepupunya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin dilecehkan, dia masih berdiri dengan susah payah. Siapa yang harus dia pilih? Ini adalah masalah besar. Pada saat ini, Murong Shaolin melihat Chu Xiunan. Ketika dia pergi ke Akademi Mandat Surgawi, orang ini telah memukulinya. Kebencian baru dan lama tersulut sekaligus. Chu Xiunan, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin menantangmu. Saudara muda Chu, kata Li Qingyang, ayo, menginjak. Chu Xiunan berdiri di arena seni bela diri dan berkata dengan jijik, pecundang, kamu masih berani menantangku. Murong Shaolin berjalan dan bergegas dengan langkah kaki yang berat. Dia berkata dengan marah, saya bukan orang yang sama 3 tahun lalu. Kekuatan psionik di sekitarnya bergetar dan berkumpul di tinjunya. Dilihat dari auranya yang berat, orang ini pasti lebih memperhatikan budidaya tubuh kedagingan. Keluar dari sini, Chu Xiunan bangkit dari tanah dan tiba-tiba menyapu satu kaki. Itu adalah serangan yang sangat sederhana, tetapi mengandung energi roh yang sangat kuat, dan itu menghantam wajah Murong Shaolin saat dia mendekat. Bang! Murong Shaolin dunia. Chu Xiunan melangkah dan langsung menunggangi tubuh Murong Shaolin. Dia mengangkat tinjunya dan dengan gila menghancurkannya. Pemimpin sekte mengatakan bahwa dia harus menyiksa mereka sampai mereka kencing di celana. Bang! Bang! Di bawah pemboman gila, Murong Shaolin dipukuli hitam dan biru. Pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan tendangan dan menabrak dinding luar. Sangat lemah. Su Xiaomo dan yang lainnya menggelengkan kepala. Keturunan langsung keluarga Murong membuka matanya lebar-lebar. Saat itu, Shaolin bisa bertukar beberapa lusin gerakan dengan orang ini. Bagaimana dia bisa dikalahkan dalam hitungan detik? Chu Xiunan berkata dengan acuh tak acuh, saya bukan orang yang sama 3 tahun lalu. Jika dia mengikuti kultivasi sekolah, dia bisa mengalahkan Murong Shaolin, tetapi tidak akan begitu bersih. Li Qingyang berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan. Petik 2, petik 2. Murong Shaolin mengepalkan tinjunya dan berkata, Shaolin, kamu bertarung. Petik 2, petik 2. Keturunan bernama Murong Shaolin berjalan keluar dengan wajah sedih. Dia melihat murid-murid sekte sepanjang masa dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Yao Mengying. Aku ingin menantangnya. Murong Shaolin hampir memuntahkan darah. Ini sebenarnya memilih generasi wanita termuda. Dia benar-benar membuang wajah keluarga Murongku. Murong Shaolin tidak memiliki keberanian untuk menantang murid sekte sepanjang masa yang seumuran dengannya. Dia hanya bisa memilih seseorang yang lebih muda untuk diganggu. Menantang adik junior kita, apakah ini keturunan keluarga Murong di Sky Sea City? Sungguh orang yang terhormat. Petik 2. Murid sekte sepanjang masa memandangnya dengan jijik. Adik perempuan, Li Qingyang berkata, berjuang. Yao Mengying berjalan keluar dengan langkah ringan. Adik perempuan, kamu yang terbaik. Adik perempuan, pukul pria tak tahu malu ini sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Kakak laki-laki senior di belakangnya bersorak untuknya. Di aula utama, Jun Changqiao meletakkan dagunya di satu tangan dan berkata dengan penuh minat, setelah berkultivasi begitu lama, sekarang saatnya untuk pertempuran nyata. Penatua Wei berkata dengan cemas, Patriark, dia adalah seorang pembudidaya iblis. Jika dia terekspos, akan ada masalah. Jun Changqiao berkata dengan tidak setuju, merawat kucing dan anjing ini pasti tidak akan membuat gadis kecil itu menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Itu benar, Penatua Wei santai. Jika Murong Shaolin mendengar percakapan mereka, dia pasti akan meledak marah. Apakah saya begitu lemah sehingga Anda pikir saya tidak bisa mengalahkan seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun? Ya, aku benar-benar lemah. Karena saat pertarungan dimulai, Yao Mengying menggunakan Cloud Trading Steps dan dengan lembut melambaikan tangannya ke udara. Serangan yang tampaknya lembut itu mengandung kekuatan besar. Ledakan, Murong Shaolin menabrak dinding luar dan pingsan di samping Murong Shaomeng. Ini, keturunan keluarga Murong semua melebarkan mata mereka. Kalah dari Chu Xiunan bisa dimengerti. Bagaimanapun, pihak lain adalah keturunan keluarga Chu di kota Kekaisaran Yangzhou Barat Daya. Tetapi dikalahkan secara instan oleh seorang gadis kecil terlalu menakutkan. Aku mengakuinya. Yao Mengying menangkupkan tangannya dan tampak seperti wanita yang tidak kalah dengan pria. Adik perempuan perkasa, adik junior itu perkasa. Petik 2. Para murid bersorak. Li Qingyang berkata, semuanya, waktu terbatas. Silakan lanjutkan tantangannya. Sial,
Murong Shaolin menggertakkan giginya. Dia secara alami tidak akan mengakui kekalahan dan memerintahkan orang lain untuk bertarung. Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat, beberapa anggota keluarga Murong memaksakan diri untuk memilih lawan dan dikirim terbang satu persatu. Mereka pingsan bersama dengan dua sepupu pertama. Keberanian untuk menantang sekte sepanjang masa patut dipuji. 7 sepupunya dikalahkan dan pingsan. Hanya Murong Shaolin yang tersisa. Silakan pilih, kata Li Qingyang dengan tenang. Murong Shaolin putus asa, tapi sekarang, dia harus bertarung apapun yang terjadi. Aku akan bertarung dengannya. Ye Xingchen berjalan keluar dari kerumunan. Saudara muda Ye, lupakan saja. Li Qingyang takut jika dia bertarung, dia akan menyiksa pihak lain sampai dia lebih baik mati. Dia akan trauma dan takut seni bela diri. Oke, Murong Shaolin berkata, saya memilih dia. Begitu dia mengatakan itu, Su Xiaomo dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan berkata, aku menghormatimu karena menjadi seorang pria. Ledakan, 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 tanah terus bergetar, dan butiran pasir di atasnya memantul, seolah-olah peri sedang menari. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan mulut yang lain berkedut hebat. Pada akhirnya, mereka tidak tahan untuk menonton dan memalingkan muka. Itu terlalu brutal dan berdarah. Ledakan, di lapangan latihan, Ye Xingchen akhirnya berhenti setelah melemparkan pukulan. Di bawahnya, Murong Shaolin memar di sekujur tubuhnya. Kepalanya bengkak seperti kepala babi. Yang terburuk adalah dia belum pingsan. Dia masih mengalami rasa sakit yang menyayat hati yang datang dari setiap inci kulitnya. Perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Qingyang. Jun Changqiao berkata dengan tenang, kunci semuanya. Apakah Anda di sini untuk menantang sekte sepanjang masa? Saya akan menyambut Anda kapan saja. Tapi begitu Anda di sini, tidak akan mudah bagi Anda untuk pergi. Ya, Li Qingyang buru-buru memimpin anak buahnya untuk mengunci Murong Shaolin. Penatua tertinggi dari Istana Dingin Ekstrim, yang menyapu tanah di kejauhan, memiliki tatapan pahit di matanya. Sebelumnya, dia juga terbawa oleh mereka seperti ini. Allah Tuan Li, Jun Changqiao berkata, kirim surat ke klan Murong di Sky Sea City. Minta mereka menyiapkan 200.000 batu roh untuk tebusan. Siang itu, keluarga Murong menerima surat dari sekte sepanjang masa. Isinya adalah, 8 keturunan langsung keluargamu telah gagal dalam tantangan sekte sepanjang masa dan telah direduksi menjadi tahanan. Tolong siapkan 200.000 batu roh dan datang untuk menebusnya dalam waktu 5 hari. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Ini mirip dengan penculik yang meminta uang tebusan dan membunuh sandera jika mereka tidak bekerja sama. Hanya Jun Changqiao yang akan melakukan ini. Karena sekte lurus lainnya pasti akan peduli dengan wajah mereka. Tak perlu dikatakan, gaya sekte sepanjang masa untuk segera membalas dendam pada siapapun yang menyinggung mereka bukanlah sekte yang benar, tetapi lebih seperti sekte jahat. Tetapi, itu tidak tepat untuk menyebutnya sekte jahat. Ketika Kabupaten Zenyang menyerbu, mereka semua keluar untuk membela kota Qingyang dan mencegah orang-orang dibaptis oleh api perang. Ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh sekte jahat. Oleh karena itu, definisi dunia luar tentang sekte sepanjang masa adalah antara baik dan jahat. Jun Changqiao tidak peduli tentang baik atau jahat, dia hanya ingin melakukan apa yang dia suka. Patriark keluarga Murong membanting telapak tangannya di atas meja dan berkata dengan marah, sekelompok yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. 200.000 batu roh. Untuk sebuah keluarga, ini pasti jumlah yang besar. Tetua Agung berkata dengan marah, keturunan langsung pergi untuk menantang, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak boleh ditahan. Sekte sepanjang masa jelas berusaha memeras kita. Ini tidak bisa ditoleransi. Penatua kedua berdiri dan menggertakkan giginya, Patriark, orang tua ini bersedia pergi ke sekte sepanjang masa dan meminta mereka. Jika mereka tidak memberikannya kepada kita, kita akan langsung menyatakan perang terhadap sekte sepanjang waktu. Menyatakan perang, Patriark keluarga Murong berkata dengan dingin, apakah menurutmu keluarga Murongku lebih kuat dari sekte iblis-iblis ini, atau menurutmu kamu bisa bersaing dengan kuil Deicide? Penatua kedua terdiam dan kemudian duduk. Patriark keluarga Murong berkata, 2 sekte jahat kelas 3 juga dengan patuh mengeluarkan batu roh untuk menebus orang. Jika keluarga Murong saya menyatakan perang, kami pasti akan mempermalukan diri kami sendiri. Keturunan langsung dari sebuah keluarga bisa saja bodoh, tetapi sang patriark harus pintar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini? Patriark keluarga Murong sangat cerdas. Setelah mengetahui tentang janji 3 tahun,
dia tidak mengungkapkan pendiriannya kepada dunia luar dan memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Sekte Sepanjang Masa dan Sekte Suci Lili. Namun, kelompok keturunan langsung itu terbiasa hidup seperti pangeran, dan ketika mereka tidak mengawasi mereka, mereka benar-benar mencari kematian dan pergi untuk menantang mereka. Kepala keluarga, Penatua Agung bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Hati tuan keluarga Murong berdarah. Dia berkata, cepat siapkan batu spiritual dan tebus itu. Murong Shaolin dan yang lainnya adalah keturunan langsung termuda dari klan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi pukulan yang tak tertahankan bagi mereka. Apakah suatu klan dapat terus makmur atau tidak, sepenuhnya bergantung pada generasi muda. Jika ada kerugian dalam aspek ini, konsekuensi paling serius adalah penurunan langsung. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Jun Changqiao memerasnya, tuan dari keluarga Murong masih harus bekerja sama dengan patuh. Sekte Sepanjang Masa, di kaki gunung. Dengan memar di seluruh wajah mereka, Murong Shaolin dan yang lainnya mengikuti di belakang tetua agung seperti kelinci yang ketakutan. 200.000 batu roh sebagai ganti kebebasannya. Namun, kehancuran mental dan fisik itu seperti merek yang terpatri dalam di hatinya. Yang paling menyedihkan adalah Murong Shaolin. Setelah disiksa dengan gila-gilaan oleh Ye Xingchen, dia memiliki bayangan psikologis. Setelah kembali, dia akan mengalami mimpi buruk setiap malam. Kemudian, dia akan menutupi kepalanya dan memohon belas kasihan dalam ketakutan, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Mendesah, itu bisa dianggap sebagai bentuk pertumbuhan. Jun Changqiao duduk di aula utama, bermain dengan beberapa cincin luar angkasa di tangannya, dan tertawa. Awalnya, kami tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi Anda bersikeras datang untuk memberi saya batu spiritual. Keluarga Murong benar-benar jenis. Dia dengan mudah mendapatkan 200.000 batu roh. Dia sangat senang. Li Luoqiu berkata, baru-baru ini, dunia seni bela diri telah mendiskusikan masalah sekte kami sepanjang masa yang menantang Sekte Suci Lili. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, seseorang pasti dengan sengaja merilis berita itu. Perjanjian 3 tahun adalah perjanjian pribadi antara kedua sekte, dan dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Sekarang setelah berita itu menyebar seperti api, pasti ada dalang di balik layar yang menambahkan bahan bakar ke api. Seharusnya Sekte Suci Lili yang menyebarkan berita secara sepihak. Mereka ingin seluruh dunia melihat bagaimana sekte sepanjang masa kita melebih-lebihkan diri kita sendiri. Jun Changqiao bergumam. Sebuah suara terdengar di telinga Li Luoqiu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Patriark, saya baru saja menerima berita bahwa perusahaan taruhan terbesar di benua bintang jatuh telah membuka taruhan. Dalam hal peluang, mereka semua optimis tentang Sekte Suci Lili. Apakah begitu? Jun Changqiao agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran dengan Sekte Suci Lili benar-benar akan membuat perusahaan taruhan khawatir. Li Luoqiu berkata, banyak sekte tingkat kedua dan ketiga telah menyatakan bahwa mereka akan pergi ke Sekte Suci Lili untuk menonton pertempuran pada hari pertempuran. Lebih spesifik, kata Jun Changqiao, Li Luoqiu menghitung dan berkata, setidaknya ada 20 sekte kelas 4, 5 sekte kelas 3, dan 2 sekte kelas 2, yaitu Sekte Api Raging dan Sekte Suci Pedang. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, saya memeras banyak batu roh dari Sekte Suci Api mengamuk di negara bagian selatan yang sunyi. Jika mereka datang untuk menonton pertempuran, saya khawatir mereka akan berpikir bahwa sekte kami sepanjang masa adalah lelucon. Li Luoqiu berkata, Sekte Suci Pedang dan Sekte Suci Lili adalah sekutu. Apakah begitu? Ini mengejutkan Jun Changqiao. Sekte Suci Pedang adalah salah satu dari sedikit sekte pedang di benua bintang jatuh yang mengambil jurusan ilmu pedang, dan kekuatannya sangat kuat. Tentu saja, tidak semua murid berkultivasi dalam ilmu pedang, bagaimanapun, kemungkinan seorang pembudidaya pedang muncul terlalu kecil. Jika aku membawa murid-muridku untuk menantang Sekte Suci Lili, akankah sekte pedang kelas 2 ini melompat keluar? Jun Changqiao bergumam. Li Luoqiu berkata, sulit dikatakan. Jun Changqiao menggosok pelipisnya dan berkata, menantang sekte kelas 2 lebih merepotkan daripada yang saya kira. Retak, retak, suara patah tulang terdengar, menyebabkan kepala seseorang meledak. Xiao Ziji mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun wajahnya sudah terdistorsi, dia masih berteriak. Sekitar 1 jam kemudian, kekuatan yang tampaknya membelah tendon dan tulang terkilir menghilang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh ke tanah. Apa yang dia lakukan? Dia sedang berlatih. Di mana dia berlatih? Tingkat keempat menara pelatihan.
Level pertama adalah tempering tubuh, level kedua tempering teknik gerakan, level ketiga temper energi roh, dan level keempat temper tendon dan tulang. Su Xiaomo dan Li Fei naik ke tingkat kedua untuk pertama kalinya, tetapi sebenarnya itu adalah efek dari tingkat keempat. Urutannya dibalik. Tempering tendon dan tulang, itu setara dengan mengembangkan potensi tubuh untuk kedua kalinya, membuatnya lebih kuat dan lebih keras. Proses tempering itu seperti mematahkan semua tulang di tubuh dan kemudian menyambungkannya kembali. Rasa sakit yang dibawanya lebih buruk daripada kematian. Setelah Xiao Ziji benar-benar beradaptasi dengan level pertama, kedua, dan ketiga, dia naik ke level keempat pada awal bulan lalu dan memulai tempering tubuh kedua yang paling keras. Perjanjian 3 tahun semakin dekat, dan dia berkultivasi lebih rajin, jadi waktu temper lebih lama dari sebelumnya. Meskipun dia telah memulihkan bakatnya dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Xiao Ziji terobsesi dengan body molding, dan ketika kondisinya tepat, dia akan terus berjalan ke depan. Dia pantas menjadi perisai daging sekte. Pada saat ini, Ye Xingchen, yang juga mengencangkan tendon dan tulangnya di tingkat keempat, berjalan ke tangga menuju ke tingkat kelima, dan berkata, kamu hanya tahu cara melunakkan tubuh, tetapi tiang kayu yang dipukuli, juga perlu meredam jiwa. Fiuh. Xiao Ziji menarik napas dalam-dalam dan bangkit untuk mengikutinya. Tepat ketika mereka berdua berjalan, energi jiwa yang menakutkan datang runtuh seperti tsunami, langsung mengikis kesadaran mereka. Level kelima dari menara pengalaman, penempaan jiwa. Temperamen tubuh masih tertahankan, tetapi siksaan dari lubuk jiwa tak terlukiskan. Hanya dalam beberapa menit, wajah Xiao Ziji berubah ganas lagi, dan siksaan dari jiwa membuatnya merasa seolah-olah berada di neraka tingkat 18. Aku tidak bisa mundur, aku tidak bisa menyerah. Dengan ketekunannya yang luar biasa, Xiao Ziji bertahan dengan pahit. Di sisi lain, Ye Xingchen tenang dan tenang, seolah-olah dia bisa mengabaikan erosi energi jiwa. Setelah terlahir kembali di tubuh penebang kayu, tubuh dan meridiannya sangat lemah, tetapi kekuatan terbesarnya adalah jiwanya yang kuat. Bahkan jika dia disiksa di inti bumi selama ribuan tahun, dia masih tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Terutama pemahamannya tentang Sutra Taixuan, jiwanya terus-menerus diperbaiki. Setiap level menara pengalaman memiliki peringkat. Kaisar Malam tidak memiliki keunggulan di beberapa level pertama, jadi level kelima pasti dibuat khusus untuknya. Namun, pemegang rekor bukanlah Kaisar Malam, tetapi Heudi. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari alam atas, meskipun kultivasi dan jiwanya telah mundur, bahkan sepersepuluhnya tidak sebanding dengan Kaisar Bela Diri Chen. Karena itu, Knight Tsundere ditakdirkan untuk tidak menjadi pemegang rekor level manapun dari menara pengalaman. Beberapa orang akan bertanya, tidak bisakah kamu melakukannya di beberapa level pertama? Lagi pula, jika dia mengolah Sutra Taixuan, bagaimana dia bisa berada di depan murid-murid lainnya? Jika itu di masa lalu, dia mungkin bisa melakukannya. Namun, setelah teknik refleksi 5 elemen surga dipopulerkan sepenuhnya di sekte tersebut, kepemimpinan Lord Knight Emperor tiba-tiba menyempit. Selain itu, Sutra Taixuan telah mencapai kemacetan, dan tidak dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Kaisar Malam hanya bisa fokus pada kultivasi teknik refleksi surga 5 elemen, dan untuk sementara mengesampingkan metode kultivasi di atas tingkat surgawi. 1 jam kemudian, Xiao Ziji tidak bisa menahan siksaan jiwa, dan dia merangkak-merangkak. Untungnya, dia telah berhasil memenuhi persyaratan untuk lulus level, dan tidak dikirim dan menderita efek samping kegagalan. Ye Xingchen masih bertahan. Setelah 1 jam lagi, ekspresinya berubah, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Celepuk. Setelah bertahan selama 3 jam, Ye Xingchen akhirnya jatuh ke tanah. Mereka berdua meninggalkan menara pengalaman dengan kelelahan. Setelah malam istirahat, mereka penuh energi lagi. Terutama dalam hal tubuh fisik dan jiwa mereka jelas telah meningkat. Tidak banyak murid di sekte yang bisa memasuki lantai 4 atau 5. Misalnya, Su Xiaomo dan Li Fei masih berputar-putar di lantai pertama, kedua, dan ketiga. Mereka berdua terutama berfokus pada teknik gerakan mereka. Hanya mereka yang telah melunakkan tubuh mereka sampai batas tertentu di tingkat pertama yang hampir tidak bisa bertahan hidup di tingkat keempat. Tentu saja, Li Qingyang juga bisa melewati level keempat atau kelima. Namun, dia mengejar perkembangan yang seimbang, sehingga ketika dia mencapai tingkat temperamen tertentu, dia tidak akan menyiksa dirinya sendiri secara berlebihan. Murid batin seperti Long Xiang dan Song Xuanzu mungkin tidak dapat masuk untuk saat ini, tetapi mereka pasti akan menantang tingkat keempat dan kelima setelah mereka terbiasa. Detail ini tidak akan dijelaskan. Singkatnya,
Hanya karena plotnya tidak ditulis bukan berarti itu tidak akan terjadi. Misalnya, pelatihan para murid di Menara Pengalaman. Apakah Jun Changqiao naik ke tingkat keempat atau kelima? Jawabannya adalah iya, karena dia terjebak di puncak alam raja, dia hanya mengalaminya sekali sebelum fokus mengembangkan sekte. Jalan yang dia ambil berbeda dari protagonis lainnya. Dia ditakdirkan untuk tidak membuang terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Di dataran es, itu masih satu-satunya penginapan dalam beberapa ratus mil. Lu Qianqian masuk lagi. Hanya camilan, apa saja. Pelayan baru saja datang untuk melayaninya dan berkata dengan tenang. Oke, Nona, tolong tunggu sebentar. Para tamu di ruang makan bukanlah kelompok yang sama seperti sebelumnya. Setelah keheningan singkat, mereka mulai membual dan berbicara lagi. Topik diskusi secara alami adalah tantangan sekte sepanjang masa terhadap sekte Suci Lili. Masih ada 4 bulan, Lu Qianqian berkata, kita seharusnya bisa melakukannya. Dia dengan santai makan 2 suap makanan, meletakkan beberapa tael perak, dan meninggalkan penginapan. Setelah dia pergi, aura dingin di ruang makan berangsur-angsur menghilang, memungkinkan para seniman bela diri untuk minum dan mengobrol lebih bebas. Istana dingin yang ekstrim, kawah yang disebabkan oleh ledakan telah terisi, dan sekte baru telah dibangun. Hanya saja itu tidak memiliki rasa usia. Token permaisuri es. Kaki ekstrim Cold Palace Lord menjadi lunak, dan dia hampir berlutut. Lu Qianqian berdiri di depannya dan menunjukkan tokennya. Dia berkata dengan dingin, Grand Elder Sekte Anda pergi ke sekte sepanjang masa untuk menimbulkan masalah. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Tuan Istana Dingin yang ekstrim hampir menangis. Grand Elder pergi, tetapi dia masih ditahan di sekte sepanjang masa dan belum kembali. Kepada siapa dia bisa mengadu? Merindukan, dia berkata dengan patuh, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. 100.000 batu roh, kata Lu Qianqian. Saat dia berbicara, dia memancarkan aura dingin, biru laut, yang mengejutkan Tuan Istana Dingin Ekstrim. 10.000 tahun yang lalu, permaisuri es telah menguasai ki es roh laut dan dapat membekukan ribuan mil. Sekarang wanita ini menggunakan atribut yang sama, itu berarti dia mewarisi warisan. Ya, Tuan Istana Dingin yang ekstrim berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun cuaca sangat dingin, dahinya tidak bisa berhenti berkeringat. Tentu saja, dia juga mengutuk 8 master sekte di dalam hatinya. Jika bukan karena para ini dengan sengaja menyembunyikan kebenaran, dia tidak akan gegabah meminta Grand Elder untuk keluar dari pengasingan. Setelah menerima 100.000 batu roh, Lu Qianqian mengangkat tangannya. Memekik, seekor burung seputih salju yang tampak seperti bangau terbang dari puncak gunung di kejauhan. Binatang ini tidak besar, dan ada cahaya yang berkelap-kelip di kepalanya, memberikan perasaan yang sangat suci. The Extreme Cold Palace Lord berseru, Ice Grand. Derek mendarat di lapangan latihan. Lu Qianqian melompat ringan dan mendarat di punggungnya. Dia berkata, segera, bawa murid sekte Anda ke sekte Suci Lili. Oke, Tuan Istana Dingin yang ekstrim buru-buru berkata. Puci, Ice Grand mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Celepuk, The Extreme Cold Palace Lord ambruk di tanah dan terengah-engah seolah terbebas dari beban berat. Sekte Xuanling, Lu Qianqian mendarat di lapangan latihan. Anggota senior sekte berjalan keluar dari aula dan buru-buru membungkuk. Terutama ketika mereka merasa bahwa aura dingin dari wanita ini bahkan lebih kuat daripada pertama kali mereka bertemu. Patriark Sekte Xuanling segera menebak bahwa dia pasti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang warisan Kaisar Es. Bawakan aku 200.000 batu roh, kata Lu Qianqian. Bahkan Jun Changqiao yang tidak tahu malu mungkin tidak dapat langsung meminta batu roh tanpa melalui prosedur dan menanyakan alasannya. Di sini, Patriark Sekte Xuanling buru-buru menyerahkan cincin luar angkasa yang berisi batu roh. Sebelum Lu Qianqian pergi, dia berkata, segera, bawa murid sekte Anda ke sekte Suci Lili. Dimengerti, mengerti. Patriark Sekte Xuanling gemetar ketakutan. Selanjutnya, Lu Qianqian mengunjungi 7 sekte lain yang muncul di Istana Dingin Ekstrim. Dia hanya meminta batu roh dan mengirimnya ke sekte Suci Lili. Mengapa kita harus pergi ke Haozu Timur? Apakah tidak ada berita dari luar bahwa sekte sepanjang masa akan menantang sekte Suci Lili? Menurut pendapat saya, dia ingin kita pergi dan bersorak untuk sekte sepanjang masa. Ini benar-benar fantasi bagi sekte kelas 5 untuk menantang sekte kelas 2. Tidak ada gunanya bahkan jika kita pergi dan bersorak untuk mereka. Patriark duduk bersama dan berdiskusi. Meskipun mereka tidak terlalu memikirkan sekte sepanjang masa,
Karena penerus Kaisar Es berkata demikian, mereka hanya bisa mulai mendiskusikan waktu untuk pergi ke Hauzu Timur. Kakak senior sulung kembali. Kakak senior sulung kembali. Teriakan Su Xiaomo langsung memecah kesunyian di sekte sepanjang masa. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula dan menatap ke langit. Seekor bangau putih mengepakkan sayapnya dan mendarat perlahan. Astaga, Lu Qianqian melompat turun dan menangkupkan tinjunya. Murid Lu Qianqian telah kembali dari pelatihannya. Para murid sekte berkumpul dan menyambut kakak senior mereka, yang sudah lama tidak mereka lihat, dengan senyum cerah. Kakak senior tertua, mata Liu Wanxi memerah. Chu Xiunan, Huo Ling, dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka pernah mendengar tentang Lu Qianqian sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka kakak senior sulung mereka begitu cantik. Bagus kamu kembali, Jun Changqiao berkata, bagus kamu kembali. Setelah Lu Qianqian kembali, aura dingin sekali lagi memenuhi seluruh sekte, membuat banyak murid baru sulit beradaptasi dalam waktu singkat. Murid-murid mula-mula sudah terbiasa dengan itu. Mereka bahkan merasa bahwa sekte hanya akan lengkap ketika kakak perempuan tertua mereka kembali. Makan lebih. Di kafetaria, Jun Changqiao duduk di meja dengan dagu di tangannya. Lu Qianqian terdiam. Ada lebih dari 20 jenis hidangan di atas meja, dan First Black dan Second Black masih menambahkan lebih banyak lagi. Itu hampir menumpuk menjadi gunung kecil. Dia merindukan masakan Liu Wanxi, tapi bagaimana bisa satu orang menghabiskan begitu banyak hidangan? Berat badanmu turun banyak, Jun Changqiao berkata, aku akan menebusnya hari ini. Betul sekali, Liu Wanxi berdiri di pintu masuk dapur dan tersenyum. Kakak perempuan tertua, kamu harus menyelesaikannya. Lu Qianqian terdiam, dia dengan lembut mengambil sumpitnya dan perlahan makan. Makan kelezatan yang sudah lama hilang lagi membuatnya memiliki perasaan campur aduk. Berdengung, dia diam-diam mengedarkan teknik hati es Taixuan, memperbaiki retakan kecil dalam kondisi mentalnya, dan masih mempertahankan hatinya setenang air. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya memahami warisan Kaisar Es, tetapi dia juga sepenuhnya menstabilkan wilayahnya. Jun Changqiao juga bisa merasakan bahwa murid tertuanya telah kembali lagi, dan temperamennya lebih dingin dari sebelumnya. Namun, dia tampak lebih manusiawi dan lebih mudah bergaul. Faktanya, Lu Qianqian masih sedingin sebelumnya, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Namun, Jun Changqiao dan para murid sekte sepanjang masa tidak merasakannya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia lebih lembut dari sebelumnya. Ini mungkin karena dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang alam es, dan bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Kepala keluarga. Setelah makan, Lu Qianqian berkata, saya memiliki 1,7 juta batu roh di sini. Oh, Jun Changqiao terkejut dan berkata dengan terkejut, berapa? 1,7 juta, Lu Qianqian mengulangi. Jun Patriark berdiri dan bertanya dengan mulut ternganga, dari mana kamu mendapatkannya? Lu Qianqian tidak menjelaskan bahwa itu diperas dari 9 sekte kelas 4 dan menyerahkan cincin luar angkasa yang diisi dengan batu roh. Dengan begitu banyak batu spiritual, itu pasti kekayaan besar. Jika dia membagikannya kepada para murid, kekuatan sekte sepanjang masa pasti akan meningkat satu tingkat. Kembalinya Lu Qianqian, seperti kepribadiannya, tidak menimbulkan banyak kegemparan di sekte tersebut. Para murid terus berkultivasi dengan rajin. Dengan lebih banyak batu roh, terlepas dari apakah mereka berada di sekte dalam, luar, atau dalam, mereka akan dapat membuat peningkatan yang signifikan dalam waktu singkat. Murid tertua sudah kembali. Jun Changqiao meletakkan dagunya di punggung tangannya dan berkata, aku hanya menunggu untuk pergi ke sekte Lili Sein. Itu juga tidak lama, hanya ada 2 bulan tersisa. Luzu Timur Laut, 9 sekte kelas 4 dari garis keturunan yang sama berangkat ke negara bagian Fajar Timur satu demi satu. Negara bagian dan kabupaten lain juga mulai bergerak. Sekte sepanjang masa menantang sekte Lili Sein, dan begitu banyak sekte besar mengumumkan bahwa mereka akan menonton pertempuran itu. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada pertemuan para pahlawan. Secara alami, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk memperluas wawasan mereka. Berbagai kekuatan dunia luar bergerak bersama, tetapi sekte sepanjang masa masih beroperasi seperti biasa. Selama periode ini, Penatua Ge berkinerja baik dan ditunjuk sebagai Penatua. Evil Saint Five Treasures juga ditugaskan sebagai Master Aula Disiplin. Omong-omong, setelah orang ini menerima sinar matahari yang cukup dan diberi makan oleh makanan lezat Liu Wanxi, dia menjadi lebih bersemangat dan tidak tampak menakutkan lagi. Kekuatannya masih di puncak Wu Huang dan tidak bisa pulih. Bukannya dia tidak ingin pulih,
tetapi dia telah tinggal di kuburan yang gelap terlalu lama dan ditipu oleh Medicine Saint dengan racun. Sulit untuk pulih ke kondisi puncak tanpa bergantung pada item eksternal. Item eksternal ini adalah Tranquil Heart Saint Lotus. Berapa banyak kelopak yang bisa kamu makan untuk memulihkan kultivasi Wuseng? Jun Changqiao bertanya. Jika pelayan yang kuat seperti itu bisa mengembalikannya ke kondisi puncak, dia bisa sepenuhnya keluar tanpa khawatir. Aku akan memakan semuanya, kata Evil Saint Five Treasures. Jun Changqiao berkata, tidak bisakah aku memiliki kurang dari 2 kelopak? Evil Saint Five Treasures membuka matanya lebar-lebar, dan berkata, Tuan sudah menggunakan 2 kelopak. Betul sekali. Evil Saint Five Treasures menarik rambutnya, matanya dipenuhi keputusasaan. Apa yang salah? Kata Jun Changqiao. Evil Saint Five Treasures runtuh, tanpa metode pengasuhan Medicine Saint. Tranquil Heart Saint Lotus akan membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk mengumpulkan 1 kelopak. Yang dia maksud adalah, butuh setidaknya 1000 tahun bagi teratai suci hati yang tenang untuk memulihkan ke-8 kelopak. Evil Saint Five Treasures tidak bisa menunggu, karena dengan tingkat kultivasinya, Wuseng tidak bisa menunggu selama itu. Jun Changqiao berkata, apakah Saint kedokteran senior memiliki cara untuk dengan cepat memelihara teratai Saint hati yang tenang? Itu benar, kata Evil Saint Five Treasures. Jun Changqiao memegang dagunya dan berbisik, apakah itu akan direkam dalam sebuah buku? Sun Bukong. Dia mentransmisikan suaranya, pelajari buku yang ditinggalkan oleh Medicine Saint, segera laporkan kembali jika Anda menemukan sesuatu. Sun Bukong, yang sedang membaca buku di aula obat, buru-buru berkata, ya. Orang ini hanya menganalisis buku-buku medis yang ditinggalkan oleh Medicine Saint kata demi kata. Meskipun dia belum menemukan cara untuk mengobati penyakit Wei yang lebih tua untuk saat ini, dia telah mendapat banyak manfaat darinya. Tampaknya, dia adalah satu-satunya yang bisa mengambil tanggung jawab perawatan medis sekte. Sebenarnya, Jun Patriark bisa melakukannya sendiri, setidaknya dia bisa mempelajari keterampilan, tetapi dia tidak tertarik sama sekali. Mengelola sekte sudah cukup melelahkan. Hal-hal lain-lain ini harus diserahkan kepada orang lain untuk ditangani. Setengah bulan kemudian, batch kedua ramuan obat telah matang. Jun Changqiao membuka pavilion pil dan langsung menyempurnakannya secara maksimal. Ramuan obat ini digunakan untuk memperbaiki pil Raja Bela Diri. Karena mereka sangat penting, anggota aula obat tidak dapat melakukannya. Penatua Wei hanya bisa menanamnya secara pribadi, tetapi pengalamannya terbatas, jadi dia hanya bisa mengumpulkan 200 pil. Jun Changqiao sangat puas. Lagi pula, begitu pilnya disempurnakan, 200 puncak Wuzong bisa langsung menerobos ke alam Raja Bela Diri. Jika dia terus menanamnya di masa depan, cepat atau lambat semua murid sekte akan mencapai alam Raja Bela Diri. Di masa depan, jika sebuah sekte menggertak sekte sepanjang masa, Jun Patriark akan langsung membawa 10.000 Raja Bela Diri untuk menghancurkan mereka. Adegan itu akan sangat indah. Ding, ding, ding. Hanya dalam beberapa hari, 200 pil Martial King disempurnakan. Di langit di atas sekte sepanjang masa, sejumlah besar aura Martial King Realm berkumpul. Kepadatannya mengejutkan. Setelah beberapa saat, aura mulai menyatu, dan 200 murid berhasil menerobos ke alam Raja Bela Diri. Di antara mereka adalah Mu Honglian, yang baru saja memasuki sekte, dan banyak siswa lainnya. Ini terlalu ajaib, menerobos ke alam Raja Bela Diri dengan begitu mudah. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Para murid yang menerobos sangat bersemangat. Setelah mengkonsumsi pil Raja Bela Diri, jumlah Raja Bela Diri di sekte sepanjang masa secara bertahap mendekati 300. Ini sangat menakutkan. 1 bulan lagi berlalu. Hanya ada 10 hari tersisa sebelum perjanjian 3 tahun. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari aula utama. Keempat tetua, Jiang Ya, Ning Duzui, Ning Duxing, dan Penatua Ge mengikuti di belakang Patriark. Mereka adalah F4 dari sekte sepanjang masa. Suara mendesing. Di lapangan latihan, lebih dari 10.000 murid berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tubuh mereka dipenuhi dengan aura pantang menyerah dan heroik. 3 tahun telah berlalu. Di bawah kerja keras Jun Changqiao, sekte yang awalnya tidak memiliki peringkat sekarang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan sekte kelas 3 atau 4. Itu masih jauh dari cukup. Jun Changqiao pergi ke Haozu Timur untuk menantang sekte suci lilih hari ini. Selama periode ini, para murid sekte sepanjang masa juga telah bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat, semuanya untuk hari ini yang akan datang. Perjalanan ke sekte suci lilih ini akan menjadi ujian besar bagi sekte sepanjang masa.
Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menang? Jun Changqiao bertanya dengan keras. Ya, Li Qingyang dan yang lainnya berteriak serempak. Jun Changqiao mengangguk, lalu menunjuk ke langit dan berkata dengan aura agung, "Murid, ikuti aku ke Haozu Timur." Ya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Badai serigala terbang satu per satu. Para murid yang akan berperang menunggangi mereka dan berlari keluar dari gerbang gunung. Semua murid Rilem Raja bela diri pergi ke Sekte Suci Lili kali ini. Niat Jun Changqiao adalah, jika mereka akan bertarung, mereka akan bertarung sepuasnya.